berbentuk konsep, padahal di Lukas yang lainnya seperti pada Lukas pasal 3 ayat 4-6 tertulis pada nubuat Yesaya. Kita cari di kitab Yesaya, teksnya persis. Kita buka Lukas pasal 4 ayat 17-19. Katanya tertulis dalam Yesaya. Kita cari di Yesaya pasal 61 ayat 1-2 ketemu. Kemudian pada Lukas 7 ayat 27 kita pun bisa melihatnya pada Maliaki pasal 3 ayat 1. Tolong teks ayat yang berbunyi Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, katanya tertulis dalam Taurat Musa. Tidak usah jabur dulu ataupun kitab nabi-nabi. Tolong carikan bunyi ayat itu pada Taurat Musa. Kalau bisa menemukan, kalau pada bukunya Pak Munir, apakah Yesus Kristus itu, ya, apakah Yesus itu Kristus berhadiah 1 juta? Sekarang kami tambah dari penerbitnya 10 juta. Kalau masih kurang, Haji Insan Mogoginta, teman kami, seorang mualaf dari Katolik, siap memberi hadiah mobil BMW-nya bagi siapa saja yang bisa menemukan bunyi ayat itu pada kitab Taurat Musa. Terima kasih. Oke. Baik. Di dalam kitab itu disebut yang tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi. Dari semua Alkitab. Ya, tolong bacakan teksnya dalam Taurat dulu. Saya bacakan kitab Nabi Hosea ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari dan pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita. Jadi memang ada janji kebangkitan bagi orang beriman. Jadi inti dari kepercayaan iman Kristen, percaya kepada kebangkitan. Kalau teman Islam tidak percaya, itu urusan Islam. Kami ini percaya pada hari kebangkitan. Kalau Bapak tidak percaya, itu silakan. Dan untuk memberi contoh bahwa ada kebangkitan, Allah mengizinkan Yesus mati dan dibangkitkan. Ini ada di dalam surat Quran juga. Berbahagialah aku hari dilahirkan, hari aku mati dan aku dibangkitkan. Itu harus ada contohnya untuk dilihat. Dalam surat Al-Imran 55 kalau tidak salah, maka Allah memuliakan dan dibangkitkan. Ayat yang persis kalimatnya seperti itu. Ini hal yang harus butuh kejujuran. Ya, sama juga kejujuran tadi. Bahwa Maryam itu keturunan Harun atau saudara Harun. Kata keturunan dan Harun itu tidak salah. Tidak salah. Saya keturunannya Cokro Menggolo, tapi saya tidak bisa bilang saudaranya Cokro Menggolo. Jadi kalimat-kalimat semacam ini tidak perlu diterjemahkan karena itu tidak mengganggu iman. Bagi kami iman Pak jelas. Kalau Mesias itu peserta saya mohon diam. Jadi kalau ini semacam ini, saya juga akan minta klarifikasi saudara Harun. Bagaimana ditulis itu saudara Harun? Jadi ini bukan BO terlalu kecil untuk nilai dialog yang sebegini penting. Yang dulu sudah kita sepakati dengan Pak Solekan bahwa dialog ini harus mengkerucut kepada persaudaraan. Sebentar Pak, ini berarti sudah fokus jalan lagi Pak. Jadi ini kita bicarakan tentang ini berpertanyaan tentang tadi ya. Jadi saya mohon ini jangan dikaitkan pada yang lain juga. Boleh saya menjawab yang tadi Pak? Jadi begini, kalau saya berkata Alkitab atau kitab suci mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat yang akan datang ke dunia, saya mengatakan demikian. Tidak ada kitab suci yang letter luck menulis Yesus Kristus itu juru selamat yang akan datang ke dunia. Tidak ada begitu. Tetapi intisari dari apa yang saya ucapkan itu ada di dalam kitab suci. Demikianlah membaca ayat itu tadi. Dibangkitkan pada hari yang ketiga, sudah baca Hosea 6 ayat 2, ada itu. Kemudian juru selamat yang menderita, tentang Yesus yang menderita, ada itu di Yesaya. Jadi kalau saudara menuntut kalimat yang letter luck begitu memang tidak ada.
Coba tolong dicek ya, sebentar. Oke. Ketepatan tolong dicek ya. Saya bacakan seperti Lukas pasal 3 ayat 4 sampai 6. Kembali aja ke poinnya, jangan ke sana, Pak. Iya, betul. Coba dicek ya. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kita cek pada Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 5. Bunyinya hampir sama ya. Saya bacakan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Sama satu. Kemudian yang pasal 4, Lukas pasal 4 ayat 17 berbunyi, hendak membaca. Jadi saya bacakan, ia datang ke Nazaret dan tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku, dan seterusnya. Kita baca pada kitab Yesaya, teksnya persis. Masih banyak ya, tetapi tolong dicari teks ayat yang sebagaimana dikatakan oleh Lukas pasal 24 ayat 46. Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Jadi ini salah satu contoh bagaimana Paulus itu sangat bernafsu mencari dukungan terhadap ajaran penyembahan Kristus ini dan kitab Perjanjian Lama. Ada kalanya walaupun tidak ada yang mengaku ini yang membuat pusing sekarang ini, ya kan? Dia mengaku ada tertulis. Akhirnya apa? Saya pusing 7 keliling cari kemana tertulis tidak ada. Nah, inilah Paulus, berarti kan ini kan dukungan-dukungan dari orang-orang pendukung Paulus seperti Lukas itu dokternya Paulus. Jadi kemudian mengenai tadi ya dikatakan bahwa kami tidak percaya dengan Trinitas. Ya, kita heran lagi. Ini Kristen kayak apa ini? Kan begitu, ya kan? Karena Kristen itu menyembah Trinitas. Tapi kemudian setelah saya membaca pernyataannya Hillary, saya baru sadar bahwa ternyata umat Kristen ini berubah syahadatnya setiap bulan purnama. Saya bacakan, ya kan? As many doctrine as an inclination, sebegitu banyak doktrin dan kemudian many source of blasphemy as there are found among us. Seperti banyaknya kekafiran, seperti banyaknya kesalahan kita, ya kan? Mula-mula kita mengkafirkan orang, sudah itu kita terima lagi, sudah itu kita bela, sudah itu kita tutup lagi. Ini adalah perubahan syahadat. Mula-mula Yesus ini diakui Nabi, sudah itu dikutuskan di dalam Allah, sudah itu dilantik menjadi Tuhan, sudah itu lagi angkat lagi Roh Kudus, angkat lagi Bunda Maria, dihapus lagi. Sekarang tadinya Trinitas ini berjuang selama 600 tahun untuk menciptakan Trinitas. Sekarang percaya dirubah lagi. Inilah setiap bulan purnama berubah kebenaran Kristen. Inilah kenyataan kita lihat sekarang. Terima kasih. Oke. Standar tiada yang diajukan oleh timnya Pak Sanggiri tadi mengutip satu ayat, kalau cocok dipegang, kalau nggak cocok dipegang. Tadi di dalam mengatakan Yesus itu dinubuatkan bahwa itu ketetapan Allah itu ditolak, itu bukan Yesus, itu Daud. Mari kita baca Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan